Dan pemirsa, kami sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama dengan rekan kami Zinedine Duhan yang saat ini akan mengabarkan dari pantauan udara di sana. Duhan, silahkan. Ya, Vena dan juga pemirsa, saat ini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini sedang melakukan tinjauan udara. Memang sebetulnya tinjauan udara ini di sekitar Gunung Merapi ini akan dilaksanakan kemarin, namun dikarenakan kemarin juga dimulai sejak pagi hingga siang hari ini turun hujan, jadi baru memang terlaksana untuk melakukan tinjauan udara pada hari ini dari BNPB. Namun kemarin juga dari BMKG ini sudah sempat melakukan tinjauan udara. Nah, tinjauan udara sendiri ini akan dilakukan di sekitar Gunung Merapi, tepatnya untuk melihat bagaimana dari kawah lalu lereng dan juga melihat hulu-hulu sungai yang berada di Gunung Merapi yang mengalir ke bawah. Bukan hanya Merapi, namun juga ini akan melihat juga dari aliran dari Gunung Singgalang, karena juga nantinya akan ada pertemuan antara arus sungai yang berasal dari Gunung Merapi maupun juga arus sungai yang berasal dari Gunung Singgalang. Nah, adapun juga memang dari pemantauan kami melalui udara ini di sekitar Gunung Merapi ini terlihat memang di atas atau mendekati ke hulu sungai ini memang masih terdapat banyak sekali endapan atau batuan-batuan besar yang kemarin dikabarkan baik oleh saya maupun oleh rekan-rekan reporter lainnya yang mengabarkan dari TKP bencana, yang mana batuan besar ini turun ke perumahan warga lalu akhirnya menghancurkan perumahan yang memang berada di bawah. Nah, batuan-batuan besar ini dan juga material-material vulkanis lainnya ini terlihat masih ada yang menumpuk di bagian atas atau mendekati hulu sungai, yang mana juga ini berpotensi jika nantinya terjadi hujan dengan intensitas yang lebat, itu dapat berpotensi untuk kembali turun ke bawah. Selain itu juga selain dari batu besar ini terdapat juga sampah-sampah pepohonan yang juga memang besar, batang pohon yang berukuran besar dan dapat berpotensi merusak. Ini masih sangat banyak terdapat di atas Gunung Merapi, yang memang juga ini menjadi cukup bahaya karena situasi di atas jika basah ini akan menjadi lebih licin, dikarenakan juga pada beberapa bulan terakhir ini Gunung Merapi memang sedang aktif, beberapa kali terjadi erupsi yang mana timbunan dari abu vulkanik yang berada di atas ini dapat menjadi katalisator atau menjadi pelicin ini untuk material-material besar seperti batuan dan juga batang pohon ini untuk mengalir ke bawah. Nah, ini juga kami melihat pantauan dari aliran sungai yang berada di atas. Memang di Gunung Merapi ini terpantau memang ada sekitar 25 aliran sungai, yang mana ke-25 aliran sungai ini jumlahnya jauh lebih banyak dari Gunung Merapi yang berada di Pulau Jawa. Namun ini jika kami pantau memang hanya baru terdapat 2 sabodam atau 2 cek dam yang disediakan. Nah, ini jadi diperlukan juga usaha lebih. Nah, kemarin sempat dibahas dalam rapat koordinasi ini antara BNPB, BMKG, lalu juga para pejabat daerah setempat untuk nantinya menargetkan dalam waktu dekat setidaknya ini dapat membuat 6 sabodam atau 6 cek dam ini untuk memecah arus sungai, sekaligus juga menahan laju dari sedimen-sedimen maupun material vulkanis yang berukuran besar ini seperti bebatuan maupun juga dari batang pohon yang memang tersapu ke bawah. Diharapkan juga nantinya dengan adanya dibangun cek dam atau sabodam ini dibuat di aliran sungai di Gunung Merapi menuju ke bawah, ini nantinya dapat mengurangi resiko untuk terjadi banjir bandang lebih lanjut. Adapun juga memang beberapa tumpukan ini dari material vulkanis di atas yang terbentuk secara alami ini membuat semacam bendungan yang berisi air, dan juga ini berpotensi jika nantinya terjadi hujan lebat ini dapat turun ke bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, ini dapat dilihat juga memang dengan kondisi yang sangat curam seperti ini, air atau banjir bandang ini dapat terjadi dengan kecepatan yang sangat cepat ke bawah. Nah, nanti ketika sampai ke bawah, ini akan menemui suatu lahan yang lebih datar atau tidak securam sebelumnya. Nah, dengan adanya lahan yang lebih datar ini berpotensi aliran sungai yang tadinya sempit, ini akan menjadi membesar. Nah, ini keterangan ini langsung diberikan kemarin oleh Ketua Kepala BMKG, maksud kami ini Ibu Dwi Korita, yang menyebutkan juga ini ketika nantinya dari lahan yang curam ini menuju ke lahan yang lebih datar, nantinya bahwa aliran ini akan melebar ke samping, sehingga ini membahayakan warga atau pemukiman yang berada di bawah. Adapun juga memang dari hasil kemarin ini ada 4 opsi yang akan dilakukan. Yang pertama, karena memang
potensi bencana ini dapat terjadi dikarenakan adanya intensitas hujan dari sedang hingga sangat lebat yang akan terjadi hingga tanggal 22 nanti. Maka dari BMKG ini melakukan teknologi modifikasi cuaca ini dalam beberapa hari ke depan. Meskipun juga kemarin ditegaskan dalam beberapa hari ke depan tidak akan full panas, namun akan tetap terjadi hujan. Namun hujannya ini intensitas dari hujannya sendiri akan diatur sehingga tidak membahayakan untuk para warga yang memang masih menetap di bawah maupun di daerah-daerah yang dirasa ini merupakan zona yang tidak aman. Selain itu juga nantinya akan dibuat semacam peringatan dini untuk bencana. Kan untuk sekarang ini baru ada peringatan dini untuk cuaca. Nantinya akan dibuat peringatan dini untuk bencana secara sederhana sehingga jika nantinya di aliran sungai debit air ini sudah mencapai tinggi tertentu, maka nanti akan ada alarm yang berbunyi untuk memperingatkan warga akan adanya bahaya baik longsor maupun banjir bandang. Hena. Baik, terima kasih Zinedin Duhan melaporkan langsung dari pantauan udara. Nanti kita akan update informasi terbaru bersama rekan-rekan lainnya. Dan pemirsa, Breaking News TV One harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali saat lagi untuk Anda.